Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita lanjutkan masih dalam elektrokimia, tapi ini khusus perhitungannya, perhitungan reaksi-reaksi elektrolisis ya. Nanti kita menggunakan hukum Faraday. Nanti ada hukum Faraday 1, hukum Faraday 2, nanti kita bahas juga kegunaan sel elektrolisis dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa dulu. Robbi zidni ilman, ya Robku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Dan ada baiknya ketika kalian menyimak video ini sampai selesai, kalian catat ya, ikatlah ilmu dengan menulisnya. Kita langsung masuk bahasan yang pertama, hukum Faraday 1, nanti lanjut ke Faraday 2, lalu aplikasi sel elektrolisis. Yang pertama, hukum Faraday 1. Hukum Faraday 1 berbunyi, massa zat yang dihasilkan atau yang terbentuk atau yang hilang pada suatu elektroda selama proses elektrolisis berbanding lurus dengan muatan listrik yang mengalir melalui sel elektrolisis. Rumusnya apa? Yang pertama, W sama dengan E kali I kali T per 96500 ya. Nanti bisa kita tulis jadi E dikali Q per 96500 atau sama dengan E kali F. Nah, jadi nanti kita bisa lihat nih, ternyata F itu ya, F ini adalah muatan listrik, Q juga sama muatan listrik, cuma beda satuannya. F itu Faraday, Q itu Coulomb ya. Si F ini bisa kita tarik kesimpulan rumusnya sama dengan Q per 96500 ya. Atau kalau diketahui kuat arus atau I ampere satuannya dan waktu satuannya detik, si F ini bisa kita mencarinya dengan I kali T per 96500 ya. Jadi F itu Q per 96500 atau I kali T per 96500. Nah, ini sama dengan mol elektron ya. Jadi F sama dengan mol elektron. Ini konsepnya nih ya, intinya. Nah, nanti E itu apa? E di sini adalah AR per B logs. Kalau dia berupa logam berarti AX logam, AR logamnya per B logs logamnya ya. E itu. W ini apa? Massa satuannya gram. Seperti itu ya. Ini rumus-rumus yang akan kita gunakan di perhitungan reaksi elektrolisis. Sebelum kalian bisa menghitung reaksi-reaksi elektrolisis, stoikiometrinya kalian harus hafal dulu reaksi-reaksi di katoda dan di anoda ya. Itu udah dibahas di video sebelum ini, jadi disimak dulu dan dicatat sampai selesai tentang reaksi-reaksi elektrolisis di katoda dan anoda. Kita lanjut. Hukum Faraday 2 berbunyi, dalam elektrolisis dengan jumlah arus yang sama atau rangkaiannya dihubungkan secara seri ya, rangkaian elektrolisisnya akan menghasilkan berbagai jenis zat dengan jumlah ekivalen zat tersebut ya. Rumusnya ini hukum Faraday 2 cuma satu aja, perbandingan ya. W1 per E1 sama dengan W2 per E2. W1 itu apa? Massa zat ke 1, satuannya gram. W2 massa zat kedua, satuannya juga gram. E1 AR per bilog zat ke 1. E2 berarti AR zat kedua per bilog zat kedua. Seperti itu ya. Sebelumnya kita bahas dulu nih apa aja sih kegunaan sel elektrolisis. Sebelumnya udah kita bahas ya perbedaan sel elektrolisis dan sel Volta. Jadi kegunaan dalam bidang sehari-hari itu, pertama dalam bidang industri, yang pertama bisa memproduksi zat, yang kedua untuk pemurnian logam dengan prinsip logam kotor di anodanya sebagai anoda. Ini logam kotornya nanti di sini ya kalau untuk pemurnian, dan logam murninya sebagai katoda. Di sini logam murninya ini untuk pemurnian. Tapi kalau untuk penyepuhan atau electroplating dengan prinsip penyepuhan, misalnya cincin ya, cincin warnanya perak mau disepuh jadi warna gold atau silver, atau peniti ya, peniti yang warnanya silver pengen disepuh jadi warnanya gold atau emas. Nah, menggunakan prinsip elektrolisis nih. Logam yang akan disepuh sebagai katoda. Contohnya di sini garpu. Garpu terbuat dari besi. Agar tidak mudah berkarat, si garpu ini harus dilapisi logam.
agar besi tidak mudah berkarat, dilapisi atau disepuh ya. Jadi si garpu ini pengen disepuh oleh Ag atau perak. Logam penyepuh sebagai anoda. Itu siapa penyepuhnya? Misalnya si garpu ini pengen disepuh oleh perak atau aluminium ya, bisa juga. Nah, nanti aluminium atau peraknya ini sebagai anodanya. Nah, nanti larutan elektrolitnya itu larutan yang harus mengandung ion logam penyepuh. Nah, tadi karena si garpu pengen disepuh oleh perak atau aluminium juga bisa, maka larutan elektrolit yang digunakan harus mengandung ion penyepuh. Misalnya di sini pengen disepuh perak, maka larutannya harus mengandung Ag. Misalnya AgNO3 di sini ya. Nah, massa logam penyepuh akan berkurang. Nah, jadi nanti massa anodanya akan berkurang. Kenapa? Karena dia lama-lama logam elektroda di anoda ini untuk melapisi si katodanya. Jadi massa katoda nanti bertambah ya, massa anodanya berkurang. Nah, kita langsung masuk ke contoh soal yang pertama. Pada elektrolisis larutan CuSO4 dengan elektroda PT digunakan arus listrik sebesar 2 ampere dalam waktu sekian detik. Jika ARCU sekian, massa logam tembaga yang mengendap di katoda. Nah, ini nggak usah ditulis reaksi katodanya, kita langsung masuk rumus aja. Massa logam tembaga, berarti yang ditanya W ya, massa. Nah, kita pakai rumus apa? Tergantung yang diketahui di soal. Diketahuinya ampere. Ampere itu I, arus listrik, dan waktu itu T. Jadi kita pakai rumus yang ada I sama T nya, yaitu W sama dengan E kali I kali T per 96.500. E itu apa? E adalah AR per bilox logam. Nah, AR-nya siapa? Logam yang mengendap. Di sini sih tembaga. Berarti AR-nya tembaga 63,5. Biloxnya lihat dalam senyawa CuSO4. Ini terurai menjadi Cu plus SO4. SO4 tuh muatannya selalu 2 min. Maka Cu-nya 2 plus ya. Biasanya logam-logam golongan B biloxnya itu plus 2. Kecuali Ag itu plus 1, Au itu plus 3. Golongan B itu plus 2. Nah, jadi ini AR E nya. Kita masukin ke E nya 63,5 per 2, I nya 2, T nya 1930 per 96.500. Kita coret yang bisa dicoret. 193 kali 5 hasilnya 9650 ya. Nah, jadi sisa 63,5 per 50. Ini isinya sekitar 1, ya. Ini hasilnya 1,27 gram. Seperti itu yang A. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Pada elektrolisis larutan Na2SO4 encer di anoda terjadi oksidasi air. Bila digunakan arus listrik sebesar sekian Faraday, yang ditanya volume gas O2 yang terbentuk. O2 terbentuk di mana? Depan ini selalu katoda, belakang ini selalu anoda, ya. Nah, kalau di katoda yang tereduksi itu air. Kenapa? Maaf, di katoda yang tereduksi air. Kenapa? Karena larutan logam A, ya. Nah, di katoda ini nggak terbentuk gas oksigen. Ya, kalau kita tulis coba reaksi katodanya apa yang tereduksi di katoda? Na, karena logam golongan A berupa larutan, maka yang tereduksi di katoda adalah air. 2H2O plus 2 elektron menjadi gas H2 ya, plus 2OH-. Nah, ini katodanya. Di anoda siapa yang teroksidasi? Yang teroksidasi di anoda itu air juga. Kenapa? Karena kalau nggak diketahui di soal elektrodanya dianggap inert. Nah, kalau inert berarti SO4 ini termasuk sisa asam oksi. Maka yang teroksidasi juga air, 2H2O. Nah, menjadi gas O2 kalau di anoda ya, plus 4H plus 4 elektron. Nah, karena yang ditanya di anoda, cukup kita pakai reaksi anodanya aja ya. Nah,
diketahui 0,25 Faraday. Ingat, Faraday itu sama dengan mol elektron ya. Kalau ada 0,25 Faraday berarti sama dengan 0,25 mol elektron. Ini langsung masukin aja ke sini, ke elektron ini ya. Berarti udah diketahui molnya 0,25 mol. Nah, kita bandingkan dengan koefisien, karena dalam reaksi kimia yang sudah setara, mau reaksi apapun, mau reaksi redoks, asam basa, atau reaksi apapun, mol itu selalu sebanding dengan koefisien ya. Mol selalu sebanding dengan koefisien. Kalau ini koefisiennya 4, ada 0,25 mol, maka O2 koefisiennya 1, molnya ada berapa? Kalau koefisiennya 1 berarti ada berapa mol? Nah, kita pakai perbandingan aja ya. Koefisien yang ditanya per koefisien yang diketahui kali mol yang diketahui ya. Jadi 0,25 bagi 4, nanti hasilnya 0,0625 mol. Nah, ini baru mol, sedangkan yang ditanya volume dalam STP. Volume STP itu mol dikali 22,4 ya. Nanti diperoleh hasilnya sebesar 1,4 liter. Seperti itu jawabannya yang A. Mudah ya. Konsepnya ini, Faraday sama dengan mol elektron. Contoh soal yang ketiga, arus sebesar 5 ampere dialirkan ke dalam larutan 2 liter NaCl selama sekian detik. Setelah proses tersebut, pH larutan yang terbentuk di sekitar katoda. Maka kita cukup tulis reaksi katodanya aja ya. Yang depan ini katoda, yang belakang ini anoda. Dilihat lagi ya materi tentang penjelasan reaksi-reaksi elektrolisis di katoda dan di anoda. Ini harus hafal dulu, baru bisa kalian mengerjakan soal-soal hukum Faraday. Disimak di video sebelumnya ya. Kita tulis reaksi di katoda yang tereduksi siapa? Berupa larutan logam A. Maka yang tereduksi adalah air, 2H2O plus 2 elektron menjadi gas H2 plus 2 OH min. Nah, ada OH min nih, nanti hubungannya sama pH apa? Nah, karena OH min ini basah, harus kita rubah dulu ke POH. Dari POH baru kita rubah ke pH. Kita cari dulu konsentrasi OH minnya ini berapa molar. Berarti kita cari molarnya. Dalam reaksi kimia itu selalu mol sebanding dengan koefisien. Jadi yang bukan mol harus kita ubah jadi mol, karena cuma mol yang bisa dibandingkan dengan koefisien. Nah, di sini diketahui arus dan waktu. Kita cari F aja, karena F itu sama dengan mol elektron. Nanti mol elektronnya masukin ke sini ya. Yang jelas kita cari F. Cari F yang diketahui I sama T, apa rumusnya? Tinggal kaliin I kali T per 96500. I nya 5 ampere, T nya 1930 per 96500. Ini 1, ini 5, 1 per 50 berarti 5 per 50 berarti 1 per 10 ya, atau 0,1 Faraday sama dengan 0,1 mol elektron. Nah, ini langsung masukin ke mol elektron ini 0,1 mol. Nah, yang mau kita cari si OH min, karena yang tanya pH ya. Koefisiennya 2, ada 0,1 mol. Kalau koefisiennya 2 ya berarti molnya sama, 0,1 mol. Dari mol kita ubah jadi molar ya, atau kita ubah, kita cari konsentrasi OH minnya. Ini satuannya molar. Molar itu mol per volume. Molnya 0,1, volumenya 2 liter. Nah, berarti 0,05 molar, atau kita jadikan bilangan berpangkat 5 kali 10 pangkat min 2 konsentrasi OH minnya. Nah, dari OH min kita ubah ke POH. POH itu rumusnya min log konsentrasi OH min. Diingat lagi ya, pelajaran asam basa kelas 11, atau bisa disimak di video ini ada ya tentang konsep pH dan POH.
Nah, kita masukin min log 5 kali 10 pangkat min 2, berarti POH-nya 2-nya turun, 2 min log 5. Nah, kita ubah ke pH. Hubungan pH sama POH gimana? 14 dikurang POH. Berarti 14 dikurang 2 min log 5. 14 kurang 2 itu 12, min kali min plus 12 plus log 5. Ini hasilnya yang E. Mudah ya. Ini aplikasi reaksi elektrolisis ke konsep pH dan POH. Kita lanjut ke contoh soal yang keempat. Dua buah sel elektrolisis yang disusun seri berisi larutan AgNO3 dan ZnSO4. Jika pada sel 1 massa logam Ag yang mengendap 10,8 gram, maka massa logam Zn yang mengendap adalah, nah jika ada dua jenis larutan dihubungkan secara seri, maka ini hukum Faraday 2 ya, ini HF hukum Faraday. Ya, hukum Faraday 2 apa rumusnya? Perbandingan W1 per E1 sama dengan W2 per E2, perbandingan ya. Yang zat ke-1-nya siapa? Si AgNO3. Zat keduanya siapa? ZnSO4. Nah, ditanya massa Zn, berarti yang ditanya W2 ya. Kita masukin yang ada di soal W1. Massa logam pertama si Ag udah diketahui 10,8. E itu apa? E adalah AR per bilox logam ya. AR-nya si Ag berarti di sini Ag 108. Bilox Ag dalam AgNO3 yaitu biloxnya plus 1 ya. Di 1 sama dengan W2 yang ditanya. E itu AR-nya si Zn. Dalam senyawa yang kedua si Zn AR-nya 65. Bilox Zn dalam ZnSO4 itu plus 2 karena temennya sama SO4 ya. Nah, ini bisa kita keatasin yang di bawah penyebut ini 0,8 kali 1 per 108 gitu ya. W2 kali 2 per 65 bagi 10,81 bagi 10,8 10. Kita kali silang ini ke sini, ini ke sini ya. Berarti 65 sama dengan 20 W2. Berarti W2 sama dengan 65 per 20 atau 3,25 gram. Seperti itu jawabannya yang A. Udah ya hukum Faraday 2. Kita lanjut ke contoh soal yang kelima. Arus listrik dialirkan ke dalam larutan AgNO3 dan mengendapkan sekian gram Ag pada katoda. Bila arus tersebut dialirkan ke dalam larutan X2SO4 3 kali, maka akan mengendapkan 810 mg logam X. ARX adalah, penyelesaiannya pakai hukum Faraday 2 aja ya, karena arus yang sama dialirkan ke dalam larutan ini. Ada dua jenis larutan, maka kita pakai perbandingan aja. W1 per E1 sama dengan W2 per E2. Yang kesatunya ini AgNO3, yang keduanya ini X2SO4 3 kali. Nah, yang ditanya AR-nya si X. X itu ada di sini, berarti kita cari E2 nya ya. W1 masukin si Ag yang mengendap 3,24 gram per E1. E itu AR per bilox ya. AR nya siapa? AR nya si Ag ya. AR Ag 108, bilox Ag itu plus 1 ya, sama dengan W2 massa X yang mengendap 810 mg, jadiin gram bagi 1000 berarti 0,81 gram ya. 0,81 per E kedua itu AR per bilox. AR nya yang ditanya bilox si X ini 3 nih. 3 ini aslinya biloxnya si X plus 3 ya.
Nah, kita naikkan ke atas penyebut ini ya, berarti 3,24 kali 1 per 108 sama dengan 0,81 kali 3 per AR. 108 bagi 108 1 ini, maka ini 0,03 ya. Nah, terus sudah tinggal kita kali silang aja, ini kaliin ke sini, ini kaliin ke sini. 0,03 AR sama dengan 0,81 dikali 3 itu 2,43, berarti AR sama dengan 2,43 dibagi 0,03 itu hasilnya 81. Jadi jawabannya mudah ya. Ini perhitungan dari contoh hukum Faraday yang kedua. Seperti itu. Semoga bisa dipahami. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa simak video kimia lainnya di channel Ratnasari Kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.